nama saya Novia Yustin, NIM 200408122, kelas A4, semester 4, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, mata kuliah Perkembangan Berbahasa Anak Usia Dini. Nah, di sini saya akan menjelaskan ataupun mempresentasikan tentang materi perkembangan berbahasa anak usia dini umur 4 sampai 6 tahun. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tahap perkembangan berbahasa anak usia dini mulai dari umur 4 sampai 6 tahun. Nah, yang perlu kita ketahui, jangan salah, anak berusia 4 sampai 6 tahun itu sudah memiliki kemampuan bahasa yang luar biasa. Nah, berikut ini adapun tahap perkembangan berbahasa anak usia dini. Nah, rasanya semua orang tahu ini, di muka bumi ini memiliki harapan yang sama, bisa melihat tumbuh kembang anak secara maksimal sesuai dengan usianya. Nah, hal ini berlaku pada tahap perkembangan berbahasa anak. Nah, di sini adapun ketika perkembangan anak dirasa hanya berjalan di tempat, kemampuannya tidak berkembang. Tak mengherankan jika orang tua akan merasa panik. Nah, oleh karena itu penting bagi semua orang tua bisa memahami tahap perkembangan anak usia dini. Nah, di sini baik si kecil, masih balita, bahkan jika anak sudah berusia 5 tahun. Nah, pada dasarnya kemampuan berbahasa pada anak tentu saja berkembang sejak usia dini. Nah, di mana anak bisa mempelajari saat ia mendengar, melihat dan menirukan orang-orang di sekitarnya. Orang tua memiliki peran penting dalam tahap perkembangan berbahasa anak. Nah, di sini menurut Vygotsky, dia seseorang psikolog atau dari Moskow, mengatakan bahwa anak itu belajar dari bahasa orang dewasa. Nah, kemudian diteranalisasikan sebagai alat berpikir dan alat kontrol. Nah, oleh karena itu, perkembangan berbahasa anak tentu saja sangat penting. Dalam bahasa dapat digunakan untuk mengajar sesuatu kepada anak. Nah, selain itu, bahasa tentu merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang dalam pergaulannya ataupun hubungannya dengan orang lain. Nah, sementara menurut Shihab, dari keluarga kita juga menegaskan bahwa orang tua memiliki peran yang sangat besar terkait dengan tahap perkembangan bahasa. Nah, caranya tentu saja dengan banyak melakukan interaksi dan komunikasi kepada seorang anak. Nah, contohnya seperti bermain, bernyanyi, dan membaca buku bersama. Nah, aktivitas ini memang terbukti untuk menstimulasi bicara anak dengan lebih baik. Nah, tahap perkembangan bahasa. Agar tahap perkembangan bahasa bisa maksimal, ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menunjang kelancaran bicara. Nah, apa saja? Yang pertama, menjalin kerjasama yang baik. Nah, jika Faren masih tinggal bersama orang tua atau ada pengasuhnya yang membantu menjaga anak, hal yang tidak boleh dilupakan adalah menjalin komunikasi, bisa bekerja sama. Nah, perkembangan tahap berbahasa anak tentu saja bisa diketahui oleh orang dewasa yang berada di sekitar anak. Untuk itu, jangan lupa untuk selalu memberitahukan apabila ada perkembangan atau informasi yang perlu anak ketahui. Nah, yang kedua ada konsisten. Misalnya, meski orang tua tidak ada kesempatan penggunaan gadget atau menonton TV, tetap dilaksanakan. Nah, perhatikan anak akan mudah teralih dari TV atau gadget bila diajak melakukan kegiatan yang menyenangkan. Yang ketiga, menghindari baby talk atau gunakan bahasa yang benar. Nah, di sini masih senang mengajak bicara anak dengan baby talk. Baby talk mungkin agar terdengar lucu dan menggemaskan, tapi penting untuk diingatkan jika parent sering menggunakan kata dengan nada cadel, hal ini justru tidak membantu tahap perkembangan berbahasa anak. Nah, yang keempat, kegiatan sehari-hari sebagai media belajar anak. Nah, lakukan kegiatan yang bisa dijadikan media belajar bahasa bersama anak, misalnya main Lego sama paman, bernyanyi saat mandi dengan kakek nenek, atau diajak bicara saat makan dengan pengasuh.
selanjutnya adapun karakteristik perkembangan berbahasa anak usia dini usia 4 sampai 6 tahun. Nah, di sini tahap perkembangannya mungkin sering bertambah usia anak, tahap perkembangan bahasa yang dimiliki juga akan semakin matang. Nah, termasuk ketika anak sudah memasuki usia 4 tahun. Menurut Sihab mengatakan bahwa pada umumnya anak usia 4 tahun yang senang bermain kata-kata lucu meskipun tidak ada artinya. Nah, anak usia 4 tahun bisa dianugerahi jadi penemu kata yang luar biasa. Anak-anak ini suka sekali kata-kata yang berirama, kata-kata yang lucu dan sering diulang-ulang ungkapnya. Karena itu, percakapan dengan anak usia 4 tahun bisa terasa sangat menyenangkan, apalagi anak juga sudah mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sesuai situasi dan kondisi. Nah, berikut ini ada karakteristik kemampuan bahasa anak usia 4 tahun. Nah, yang pertama, mereka mampu menunjukkan dirinya dengan kata ganti saya. Terus yang kedua, menguasai fonem atau bunyi terkecil yang membedakan kata dan sintaksis atau tata bahasa yang digunakan. Terus yang ketiga, sudah mampu mengungkapkan keinginannya dengan kalimat sederhana. Terus yang keempat, bisa memahami gambar dan mengungkapkan dengan kata. Yang kelima, kemampuan bahasa berkembang cepat. Terus yang terakhir, menunjukkan pemahaman sesuatu yang dilihat atau didengarnya. Terus adapun karakteristik usia 5-6 tahun ini mengungkapkan saat perkembangan bahasa sudah berkembang, anak juga akan mengalami perkembangan yang lain seperti pengendalian diri serta memiliki kontrol emosi yang semakin baik. Nah, selanjutnya kemampuan pengendalian diri juga akan muncul karena juga didukung oleh perkembangan bahasa yang semakin baik di usia 5 tahun. Nah, biasanya mereka sudah bisa menggunakan kalimat dengan 5-7 kata. Nah, ungkap dari menurut Sihab tadi tersebut. Terus biasanya kosakata untuk anak usia 6 tahun sudah sebanyak 10-14.000 kata. Sehingga orang tua mampu mengajak bercakap mengenai hal-hal yang besar atau mengajak anak menyelesaikan masalah. Anak sudah mampu menimpali dan berekspresi. Nah, selanjutnya, selain itu, lingkup kosakata yang dikuasai anak juga sudah cukup luas sehingga anak sudah bisa diajak berinteraksi dan bercakap-cakap. Artinya, sudah anak mampu menanggapi pembicaraan. Nah, yang terakhir ada metode pengembangan keterampilan bahasa anak usia dini sampai usia 4-6 tahun. Nah, di sini metode atau model pembelajaran bahasa yang tepat tentu saja perlu disesuaikan dengan usia anak sehingga efektif mengembangkan kemampuan anak dan berbagi potensi lain. Seperti yang disampaikan menurut Sihab tadi di atas, ada beberapa metode yang dapat dilakukan untuk mengembangkan karakteristik anak. Yang pertama, mungkin kita bisa menggunakan metode bercerita, tanya jawab, bercakap-cakap, karya wisata, demonstrasi, pemberian tugas, metode proyek atau sosiodharma, dan yang terakhir eksperimen. Nah, di sini metode di atas dapat digunakan sebagai permainan yang menarik dan menyenangkan si kecil ataupun yang sering dibilang si anak usia dini. Nah, dengan begitu, anak dapat mengucapkan, memahami kata-kata atau kalimat dan melakukan tugas sesuai kalimat. Bahkan melalui permainan, perkembangan kognitif, efektif, dan psikomotorik juga akan berkembang. Nah, seperti yang diungkapkan Sihab, dia mengatakan meskipun anak sudah memasuki usia 5-6 tahun, tahap perkembangan bahasanya perlu diperhatikan dan masih dalam kategori tahapan perkembangan anak usia dini. Nah, sehingga kesabaran varian ini termasuk pemahaman akan apa yang sudah mampu atau belum mampu dilakukan tetap jadi bagian yang sangat penting dari pola pengasuh. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, materi yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah!